Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusa Gitaria, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Tangerang. Sahabat guru penggerak, kali ini saya akan mereview tentang tugas mandiri demonstrasi kontekstual modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Dalam menganalisis video ini, CGP kembali mengaitkan pengetahuan tentang visi prakarsa perubahan dan bagja yang sudah didiskusikan pada modul 1.3. Ini adalah tabel bagja. Dan ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan. Pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Jawabannya adalah visinya adalah mewujudkan kelas impian murid. Pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang akan dilakukan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid. Pertanyaan yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Jawabannya adalah, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? B. Buat pertanyaan. Guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis. Apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis? Yang ketiga, guru menggali informasi tentang pendapat dan pengalaman murid terkait dengan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, guru menanyakan pada murid, apa yang disukai dari kelas kita? Selanjutnya tahapan A, ambil pelajaran. Guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk memberikan ide dan inspirasi kepada penyemangat dalam belajar. Murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat apa yang disukai di kelas tersebut. Kemudian murid bertanya kepada murid di kelas lain terkait apa yang disukainya dalam perwujudan kelas yang menyenangkan. Selanjutnya, setiap kelompok berdiskusi tentang apa yang disukai sebagai penyemangat. Tahapan G, gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada setiap kelompok. Guru meminta murid untuk menutup mata membayangkan kelas impian yang diharapkan dan menyenangkan sebagai penyemangat dalam belajar. Murid dalam kelompok menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan yang dibayangkan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impiannya di depan kelas. Tahapan selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Murid diajak aktif dalam menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Murid menyebutkan seperti apa kelas yang diimpikan dalam bayangan mereka sebagai penyemangat belajar. Guru menuliskan di papan tulis daftar tentang apa saja yang menjadi bagian dari kelas impian murid. Guru akan membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan sebagai penyemangat. Selanjutnya tahapan A, atur eksekusi. Murid diberi kesempatan untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impiannya. Murid menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan tugas masing-masing. Murid bersama-sama saling bergotong royong mewujudkan kelas impiannya dibantu oleh guru. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki.
Pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain, atau dalam hal ini adalah murid. Pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam pengelolaan potensi yang dimiliki murid dan lingkungan. Pertanyaan yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Modal utama atau aset yang digunakan adalah, yang pertama adalah modal manusia. Yang kedua adalah modal fisik. Yang ketiga adalah modal sosial. Yang keempat adalah modal lingkungan atau alam. Yang kelima adalah modal finansial. Yang keenam adalah modal politik. Yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Demikianlah review dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.